Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fahmi Natib. Saya dari Prodi Pendidikan IPS. Kali ini saya akan membuat video tentang manajemen sekolah di era digital. Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan di dalam video, kalian bisa mengikuti sosial media saya, yaitu Instagram saya, yaitu Fahmi Natib. Silakan bisa diikuti, insyaallah tak follow. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya sebelumnya akan menjelaskan, yaitu pertama pengertian manajemen sekolah. Yang kedua, ada tujuan dari manajemen sekolah. Yang ketiga, ada fungsi manajemen sekolah. Yang keempat, ada proses manajemen sekolah. Dan yang kelima, nanti ada pengertian dari era digital. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik dalam tujuan pendidikan nasional maupun dalam tujuan kelembagaan. Baik, yang kedua yaitu tujuan manajemen sekolah. Ya, pada hakikatnya manajemen sekolah tidak dapat terlepaskan dari tujuan sekolah, yaitu sebagai organisasi, di mana organisasi didirikannya yaitu ada tujuan tertentu yang dicapai. Dalam ini disebut dalam tujuan manajemen sekolah yaitu institusional kelembagaan, ya, yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen sekolah. Ya, fungsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, fungsi manajemen di sini yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di manajemen sekolah. Fungsi manajemen sekolah bisa digolongkan dalam wujud problemanya, yang di dalamnya itu dikelompokkan dalam bidang-bidang substansi. Misalkan yang pertama ada yang namanya bidang pengajaran. Nah, yang kedua ada bidang kemahasiswaan. Yang ketiga ada bidang kurikulum. Yang keempat ada bidang sarana. Yang kelima ada bidang prasarana. Yang keenam ada bidang keuangan. Yang ketujuh ada bidang hubungan masyarakat. Itu tadi contoh beberapa bidang yang terdapat pada fungsi manajemen sekolah. Baik, yang keempat adalah proses manajemen sekolah. Ya, pengertian proses sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, dalam proses manajemen sekolah di sini, yang pertama ada yang namanya kegiatan manajerial. Dalam pelaksanaan sebuah instansi pendidikan formal, perlu dilakukan yaitu proses konstruksi dan manajerial dengan baik. Nah, itu semua yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manajemen pendidikan. Ya, untuk terwujudnya proses manajemen tersebut perlu yang dinamakan atau perlu yang namanya pengelolaan. Nah, di dalam proses manajerial di sini, yang pertama ada yang terdapat, ya. Yang pertama yaitu ada proses perencanaan. Ini sangat dibutuhkan sekali dan instansi perencanaan harus dilakukan dengan matang. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya pengorganisasian. Pengorganisasian itu dibuatnya kelompok di dalam manajemen sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu ada yang namanya penggerakan. Nah, dalam organisasi tentunya dibutuhkan sekali namanya penggerak untuk mewujudkan adanya proses manajemen tersebut. Yang keempat yaitu ada yang namanya pengawasan.
Nah, dalam proses manajerial tersebut perlu yang dinamakan pengawasan agar berjalannya tujuan manajerial tersebut dengan baik. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya kegiatan operasional. Kegiatan operasional di sini di dalamnya itu ada yang namanya pengadaan dan pemeliharaan. Pengadaan di sini biasanya yaitu pihak manajemen sekolah, di dalam manajemen sekolah itu menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang proses manajemen sekolah yang sudah ditetapkan. Yang intinya yaitu untuk mewujudkan proses manajemen sekolah. Nah, yang kedua itu yang tadi ada yang namanya pemeliharaan. Pemeliharaan di sini yaitu adanya sarana prasarana dipelihara atau dirawat ya dalam menjalankan proses manajemen sekolah. Nah, dalam proses manajemen sekolah di sini hal tersebut sangat dibutuhkan karena proses manajemen sekolah perlu yang dinamakan adanya pengelolaan atau perencanaan pertama, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, yang keempat yaitu ada pengawasan dan dibantu dengan kegiatan operasional yaitu dengan adanya pengadaan dan pemeliharaan. Baik, yang kelima yaitu era digital. Ya, sebutan era digital di sini yaitu kemunculan adanya media digital atau sering dikaitkan dengan adanya jaringan teknologi yang canggih ya, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi lah. Nah, era digital di sini di mana kehidupan sehari-harinya digantikan dengan adanya teknologi yang canggih, teknologi informasi ataupun yang lainnya. Era digital di sini yaitu disebut juga termasuk dalam revolusi industri 4.0 atau semakin pesatnya perkembangan teknologi. Ya, adanya era digital di sini ada kaitannya dengan manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah di era digital di sini dimaksudkan bahwasanya proses yang dilakukan oleh manajemen sekolah dibantu dengan adanya teknologi. Kita tahu teknologi tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya teknologi tersebut, manajemen sekolah sangat-sangat sekali ya membutuhkan adanya teknologi. Ya, salah satu contohnya adalah dalam kasus COVID-19 ini, manajemen sekolah menggunakan teknologi dalam melaksanakan prosesnya. Yang pertama dalam proses belajar mengajar, misalnya biasanya guru atau murid melakukan proses belajar mengajar menggunakan cara manual atau tradisional ya, biasanya face to face, bertatap langsung dan langsung datang ke tempat lokasi belajar mengajar. Namun dengan adanya teknologi semua itu tidak perlu dilakukan, namun hanya bisa tatap muka saja, bisa dilakukan kita di rumah ataupun seorang gurunya sedang berada di manapun dan kapanpun itu. Nah, adanya teknologi tersebut sangat membantu ya. Yang pertama dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua adanya teknologi juga membantu dalam hal yaitu mendata siswa. Nah, biasanya dalam pendataan siswa manajemen sekolah atau pihak sekolah itu menggunakan cara manual dengan cara absensi atau presensi menggunakan kertas sehingga data tersebut direkam. Nah, dengan adanya teknologi tersebut pihak sekolah tinggal mengirimkan link atau website yang sudah tercantum ya untuk proses pendataan siswa. Itu yang kedua tentang proses pendataan siswa. Nah, yang ketiga adanya teknologi membantu dalam proses administrasi, dalam proses pembayaran. Biasanya dalam proses sekolah, manajemen sekolah, proses pembayaran harus datang ke sekolah dengan membayar uang SPP dan membawa kartu SPP. Namun dengan adanya
Teknologi tidak perlu datang langsung. Dengan adanya teknologi, kita hanya perlu mentransfernya, baik dari rumah maupun dari mana saja, kapanpun waktunya. Itu adanya teknologi yang ketiga ya. Nah, adanya teknologi ini sangat membantu sekali dalam kegiatan proses manajemen sekolah. Baik dalam tadi yang pertama ada proses belajar mengajar, proses pengumpulan data mahasiswa atau siswa, proses administrasi, masih banyak yang lainnya. Nah, kita sebagai seorang siswa atau seorang pelajar ya harus bisa menggunakan teknologi tersebut dengan baik, apalagi dalam proses manajemen sekolah. Kita bisa menggunakan teknologi tersebut dalam mencari informasi untuk belajar. Contohnya bisa mencari melalui e-book, jurnal, artikel, atau melalui media sosial seperti YouTube ya. Kita bisa mencarinya di sana. Nah, dengan adanya hal tersebut sangat-sangat sekali mempermudah kita dalam proses belajar mengajar dan proses belajar ya, tentunya dalam proses manajemen sekolah. Nah, teknologi tidak dapat kita pisahkan. Mari kita gunakan teknologi itu dengan baik dan benar. Jangan kita salah gunakan teknologi tersebut. Kita manfaatkanlah dengan baik teknologi tersebut. Mari kita gunakan teknologi tersebut untuk belajar, mencari ilmu, menambah wawasan kita dalam hal belajar, menimba ilmu atau belajar mengajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.